Pengertian dari modal kerja. Modal kerja adalah jumlah dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya sehari-hari. Modal kerja mencerminkan perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Modal kerja yang efektif adalah kunci bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Sebaliknya, modal kerja yang tidak mencakupi dapat menyebabkan masalah likuiditas yang serius, bahkan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Jenis-jenis modal kerja yang umum. Yang pertama ada kas. Kas adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk dalam jenis modal kerja karena uang tunai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perusahaan. Yang kedua ada piutang, yaitu uang yang harus diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga ada persediaan, adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Yang keempat ada hutang lancar, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kelima ada kewajiban jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek lainnya yang dapat menjadi bagian dari modal kerja, seperti gaji dibayarkan kepada karyawan, pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan utang lainnya yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Memahami jenis-jenis modal kerja ini membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya finansialnya dengan lebih efisien. Dengan memahami dan mengelola setiap komponen modal kerja secara cermat, perusahaan dapat meminimalkan risiko kekurangan dana dan memastikan kelancaran operasional dalam jangka pendek. Tujuan manajemen modal kerja: mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital layak diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Sumber-sumber modal kerja berasal dari 4, yaitu pertama ada hasil operasi perusahaan, kedua keuntungan jangka pendek, 3 penjualan aktiva tidak lancar, 4 penjualan saham atau obligasi. Ada konsep modal kerja. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3. Pertama konsep kuantitatif, 2 konsep kualitatif, 3 konsep fungsional. Pengertian perputaran modal kerja adalah indikator penting dalam mengukur efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan. Dengan memahami konsep, formula, dan interpretasi perputaran modal kerja, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan manajemen aset lancar mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan mereka. Lalu di sini ada formula atau rumus perputaran modal kerja yang dihitung dengan membagi pendapatan atau penjualan tahunan dengan modal kerja. Interpretasi perputaran modal kerja. Di sini ada 2 perputaran. Yang pertama ada perputaran tinggi. Perusahaan menghasilkan pendapatan yang tinggi relatif terhadap jumlah modal kerja yang digunakan. Ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan modal kerja. Kedua, ada perputaran rendah. Perusahaan menghasilkan pendapatan yang rendah relatif terhadap jumlah modal kerja yang digunakan. Ini dapat menunjukkan masalah dalam pengelolaan modal kerja seperti penumpukan persediaan yang tidak efisien atau piutang yang tertunda. Kemudian untuk analisis lebih lanjutnya, yaitu membandingkan dengan industri. Penting untuk membandingkan perputaran modal kerja perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama, untuk membantu menentukan apakah perusahaan menggunakan modal kerja dengan lebih efisien atau tidak. Kemudian ada tren dari waktu ke waktu. Mengamati tren perputaran modal kerja dari waktu ke waktu dapat memberikan wawasan tentang efisiensi operasional perusahaan. Tren yang meningkat atau stabil adalah indikator yang baik dari manajemen modal kerja yang efektif. Penentuan besar kebutuhan modal kerja merupakan proses yang penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Ini melibatkan evaluasi atas berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja, seperti siklus bisnis, kebijakan persediaan, kebijakan kredit, dan perkiraan permintaan pelanggan. Berikut adalah beberapa informasi lebih rinci tentang penentuan besar kebutuhan modal kerja. Pertama, ada analisis siklus bisnis. Perusahaan perlu memahami pola penjualan dan pengeluaran selama siklus bisnis mereka. Ada kebijakan persediaan. Kebijakan persediaan mempengaruhi berapa banyak modal kerja yang dibutuhkan perusahaan. Kebijakan persediaan yang agresif dengan persediaan yang tinggi memerlukan lebih banyak modal kerja.
Sebaliknya, kebijakan persediaan yang konservatif dengan persediaan yang rendah dapat mengurangi kebutuhan modal kerja. Yang ketiga ada kebijakan kredit. Kebijakan kredit perusahaan baik dalam hal memberikan kredit kepada pelanggan maupun memperoleh kredit dari pemasok dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Memberikan kredit kepada pelanggan dapat meningkatkan piutang dan kebutuhan modal kerja. Yang keempat ada perkiraan permintaan pelanggan. Permintaan yang lebih tinggi dari perkiraan dapat menyebabkan kekurangan persediaan dan meningkatkan kebutuhan modal kerja. Sementara permintaan yang lebih rendah dari perkiraan dapat menyebabkan persediaan berlebihan dan meningkatkan biaya modal kerja. Yang terakhir ada analisis Cash Conversion Cycle atau CCC. Dengan memahami CCC, perusahaan dapat mengidentifikasi di mana ada ruang untuk meningkatkan efisiensi modal kerja.